Dan bentuk sajen itu diantaranya adalah dengan menyembelih binatang. Sehingga mereka keluar modal untuk menyembelih binatang, kemudian kepalanya ditanam, ada yang ditanam di gunung, ada yang dilarung di laut, ada yang ditanam di bawah jembatan, dan seterusnya. Dan mereka melakukan itu, mengeluarkan modal besar, padahal perbuatan itu bisa menyebabkan kekal di neraka. Mereka berbuat syirik. Allah sediakan bagi kaum mukminin amalan yang semisal. Apa bentuknya? Kurban. Mereka menyembelih hewan dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga kegiatannya sama, namun yang satu mengantarkan ke neraka, yang satu mengantarkan ke surga. Bahkan bisa jadi orang kafir ketika mereka sajen, nilai dari binatang yang mereka sembelih lebih mahal. Kebo yang disembelih itu kebo yang paling bagus, didandani, ya, dikasih aneka warna-warni, bunga-bunga sebelum disembelih. Kaum muslimin kan tidak demikian. Sapinya didandani nggak Pak sebelum disembelih, Pak? Tidak. Sehingga kita tidak melakukan praktik seperti itu. Maka bisa jadi mereka mengeluarkan dana yang lebih besar ketika berbuat syirik dengan cara menyembelih binatang untuk selain Allah. Masya Allah. Ketika akidah itu meleset, perbuatan yang bisa bernilai pahala besar menjadi dosa sangat besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hewan kurban sebagai syiar agama Allah. Allah sebut semua orang kafir punya perayaan, umat Islam punya perayaan. Tumbal. Tumbalnya mukmin apa? Hah? Dalam Islam apa? Tadi sudah kita bahas ya. Sajen dalam Islam kurban. Ada yang lain? Berdoa. Ada yang lain? Puasa. Orang kafir berpuasa? Ahli kita berpuasa. Coba Anda lihat. Iktikaf. Iktikaf itu artinya apa? Berdiam diri. Topo. Bertapa itu dalam bahasa Arab disebut iktikaf. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut Tuhannya orang-orang musyrik, beliau mengatakan begini, wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ya, coba kita share screen ya, biar nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti apa pernyataan Ibrahim ketika melihat atau mengomentari berhala. Ibrahim mengatakan, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil, berhala apakah ini, allati antum laha akifun, yang kalian iktikaf di hadapannya. Pakai kata akifun. Akifun artinya iktikaf. Karena orang semedi bertapa, dia berdiam diri di depan Tuhannya. Sebagaimana kaum muslimin berdiam diri di masjid. Maka Allah berikan kita amalan yang semisal, tapi tempatnya di tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Bentuknya iktikaf. Sehingga dulu orang kafir dia melakukan praktek iktikaf, orang muslim juga melakukan praktek iktikaf. Hasilnya sama atau beda jemaah? Beda. Yang satu mengantarkan abadi di neraka, yang satu mengantarkan kebahagiaan di surga. Contoh yang lain. Sedekah yang lain. Yang bentuknya amalan khusus dilakukan oleh orang kafir dan orang mukmin punya yang semisal. Orang musyrikin mereka melakukan istiqsam bil azlam, mengundi nasib dengan menggunakan apa? Azlam. Jadi azlam itu ini ada wadah diisi 3 tulisan. Diisi 3 tulisan, bentuknya ya seperti bambu tipis begitu, kemudian ditulisi. Allah yardha, 1 dimasukkan. Yang kedua, Allah la yardha, Allah tidak ridho, masukin lagi. 1 sifar, 0, dimasukin. Dah? 3 batang ini, stick ini dimasukkan ke dalam wadah tadi.
Terus tawaf. Orangnya tawaf, selesai tawaf dikocok. Kalau keluar sifar 0, diulangi lagi. Sampai keluar Allah yarda atau Allah la yarda. Sehingga cara mereka membuat keputusan, apakah amal ini aku lakukan atau tidak, dengan model seperti itu. Selanjutnya kita diajari apa? Salat istikharah. Berwudu, kemudian kerjakan salat sunnah, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala minta pilihan. Sehingga yang satu adalah amalan kesyirikan, kekufuran, yang satu amalan tauhid. Demikianlah pengaruh dari iman. Maka ada banyak hal, praktek yang dilakukan oleh orang musyrikin, dan dalam ajaran Islam Allah sediakan penggantinya, sehingga praktek seperti ini, kalau orang itu beda akidah, maka bisa mengantarkan dia ke neraka. Baik, selanjutnya fikih kurban. Siapa manusia yang kurbannya paling besar? Nabi, apa yang mau beliau sembelih? Anaknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu dalam Al-Qur'an. Ketika Ibrahim alaihissalam bermimpi, beliau menyampaikan mimpinya kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, menurutmu bagaimana? Qala, kemudian Ismail yang paham tentang mimpi bapaknya, beliau mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajidu. Ibrahim mimpi disampaikan kepada anaknya, anaknya bilang, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni in. Engkau akan jumpai aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya telah pasrah. Ibrahim pasrah untuk kehilangan anak, Ismail pasrah untuk disembelih, wa tallahu lil jabin, dan telah ditaruh di atas pelipis. Artinya apa? Sudah ditidurkan. Siap untuk disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami memanggil, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Lalu Allah sebut, sesungguhnya ini adalah ujian yang betul-betul nyata. Siapa orang tua yang tega untuk menyembelih anaknya? Sementara anak itu adalah anak yang pertama kali lahir setelah lama ditunggu. Siapa yang lahir duluan? Sarah atau Hajar? Yang lahir duluan yang mana? Sarah. Sarah lebih tua ya. Yang melahirkan duluan Hajar. Salah pertanyaan tadi ya. Saya ulang ya. Siapa yang melahirkan duluan? Sarah atau Hajar? Hajar. Hajar melahirkan duluan. Karena Sarah lama nggak punya anak, sementara Hajar dimiliki oleh Sarah, dia dihadiahkan kepada Ibrahim. Akhirnya dari Hajar beliau hamil, kemudian keluarlah anak pertama yaitu Ismail. Anak inilah yang nantinya akan disembelih oleh Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami gantikan Ismail dengan sembelian yang besar. Bagaimana proses penggantian itu? Apakah saat mau disembelih jadi kambing? Atau bagaimana? Coba kita lihat keterangan yang disebutkan oleh Al-Baghawi. Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami gantikan Ismail dengan sembelian yang besar. Fa nadhara Ibrahimu fa idza huwa bi Jibril wa ma'ahu kabsyun amlah aqran. Ketika Ibrahim sudah siap mau menyembelih Ismail, tiba-tiba ada Jibril membawa seekor kambing kibas yang besar. Faqala, lalu Jibril mengatakan, hadza fida'u libnik fadhbahu dunah. Ini sebagai ganti anakmu, silakan kau sembelih untuk menggantikan anakmu. Fakabbara Jibrilu
wa kabbaral kabsyu wa kabbara ibnuhu fa akhadha Ibrahimul kabsya fa ata bihil manhar min Mina fadzabahahu. Lalu Jibril bertakbir, Ismail bertakbir, kambingnya ikut bertakbir. Lalu diambil oleh Ibrahim, kemudian dibawa ke tempat penyembelihan di Mina, kemudian disembelih oleh Ibrahim di Mina. Dan itulah yang menjadi landasan dari praktek kurban dalam bentuk penyembelihan. Tayyib. Qala aktsarul mufassirin. Kata Al-Baghawi, banyak di antara ulama ahli tafsir mengatakan kana dzalikal kabsyu ru'ya fil jannati arba'ina kharifan. Kambing yang menggantikan Ismail itu dirawat di surga selama 40 tahun. Masya Allah. Kayak apa itu, Pak? Dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Al-kabshul ladzi dzabahahu Ibrahim huwa alladzi qarrabahu ibnu Adam Habil." Kambing yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah kambing yang dulu dikorbankan oleh putra Adam, yaitu Habil. Lalu kenapa di sini Allah sebut azim? Wa fadainahu bidzibhin azim. Azim artinya apa, Pak? Agung. Kenapa Allah sebut azim? Sammahu aziman li'annahu mutaqabbal. Disebut azim karena kurbannya diterima. Dan semua amal yang diterima azim. Semua amal yang diterima itu azim. Sebab semua yang diterima di sisi Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini contoh praktik kurban di masa silam atas perjuangan yang besar yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan berupa kambing yang disebut oleh Allah dzibhun azim. Nah, selanjutnya kita masuk ke fikih kurban. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan fikih kurban. Yang pertama, kurban itu amal ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Saya ulang ya, kurban itu amal ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Jadi ceritanya begini. Semua amal ibadah itu ada waktunya. Ada amal ibadah seumur hidup sekali. Ada yang amal ibadah tahunan, ada amal ibadah bulanan, ada pekanan, ada harian. Amal ibadah seumur hidup sekali, contohnya apa, Pak? Haji. Haji tiap tahun boleh. Akikah seumur hidup sekali. Apa lagi? Khitan, ya. Berapa kali? Seumur hidup sekali. Apa lagi? Nikah. Seumur hidup sekali. Yakin? Insyaallah. Dicatat komitmen beliau ya. Seperti akikah, itu seumur hidup sekali. Khitan itu seumur hidup sekali. Sehingga yang seperti ini karena dilakukan seumur hidup sekali, maka satu orang hanya sekali dalam perjalanan hidupnya. Nah, kurban itu tidak seperti akikah. Ada banyak orang punya pandangan, punya anggapan, kurban itu mirip seperti akikah. Sehingga dia berpikir, tahun ini kurban bapak, tahun depan kurban ibu, tahun berikutnya kurban atas nama anak pertama, tahun berikutnya atas nama anak kedua, atas nama anak ketiga. Kalau dia cuma punya 3 anak, berarti 5 kali kurban selesai. Setelah itu enggak kurban, lama sekali. Karena dia merasa, aku sudah pernah berkorban. Istri saya sudah pernah berkorban. Nah, ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya korban itu seperti akikah. Nah, pemahaman ini salah. Yang benar korban itu seumur hidup, yang benar korban itu setahun sekali. Ada amal tahunan seperti korban. Contoh lain, amal tahunan. Puasa Ramadan, sholat Id, haji, itu amal tahunan. Baik. Ada amal bulanan. Contohnya puasa Ayyamul Bid, itu amal bulanan.
Ada amal pekanan, Jumatan, Senin, Kemis. Ada amal harian seperti sholat 5 waktu. Perbuatan yang salah ketika amal harian dilakukan tahunan. Sholat hanya pas sholat Id saja. Yang seharusnya harian jadi tahunan. Sebaliknya, perbuatan yang salah juga amal tahunan dilakukan bulanan. Contoh di masyarakat amal tahunan tapi dilakukan bulanan. Apa Pak? Zakat profesi. Zakat itu aslinya amal tahunan. Tapi orang melakukannya bulanan. Nah itu salah waktu ya. Sehingga yang benar, letakkan amal sesuai dengan waktunya. Jangan diubah-ubah. Baik. Selanjutnya. Yang mampu harus kurban. Nah. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang satu ancaman. Dalam hadis riwayat Ahmad. Man kana lahu sa'atun walam yudhi. Siapa yang punya kelonggaran sementara dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tidak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ada anak jarang pulang. Kemudian waktu malam sampai jam 9 dia belum pulang. Di ultimatum sama bapaknya. Kalau jam 10 kamu enggak pulang, enggak usah pulang sekalian. Kira-kira makin seneng atau makin senep? Anak yang jarang pulang, kemudian diancam sama bapaknya, kalau besok kamu nggak pulang, selamanya kamu nggak usah pulang. Kira-kira seneng atau sedih? Anak yang masih butuh kasih sayang orang tua, dia akan sedih. Sehingga ketika dia merasa, saya pengen orang tua, saya butuh orang tua. Ketika ada ancaman seperti itu, pulang dia. Padahal dia sering nggak pulang. Tapi karena ada ancaman, dia pun pulang. Baik. Ketika ada orang yang jarang ke masjid, lalu dikasih ancaman kayak gini. Wahai yang jarang ke masjid, kalau kalian mampu berkorban dan nggak korban, nggak usah naik masjid. Alhamdulillah. Kira-kira senang atau sedih? Bagi mereka yang masih merasa butuh dengan masjid, dia akan sedih. Aku diusir oleh Nabi SAW. Aku diusir oleh Rasulullah SAW. Dan ini salah satu di antara dalil pendapat yang mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Berikutnya, kurban itu ibadah sekeluarga. Maksudnya bagaimana? Kepala keluarga atau siapapun yang punya dana dalam satu keluarga tadi, dia menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Ini sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Atha bin Yasar kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana praktek kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dulu orang itu berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan anggota keluarganya, mereka makan dan mereka berikan kepada yang lain. Sehingga kata Abu Ayyub, para sahabat itu berkorban dengan seekor kambing atas nama diri dan anggota keluarganya. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa kurban itu amal keluarga. Sehingga tidak perlu kurban atas nama bapak saja, tahun depan atas nama ibu saja, tahun depan lagi atas nama anak pertama. Kan banyak orang punya pemahaman kayak gitu Pak ya. Yang betul gimana? Atas nama pemilik hewan dan seluruh anggota keluarganya. Kalau yang punya kambing istrinya Pak, ya silahkan. Berarti atas nama beliau, sang istri dan seluruh anggota keluarganya. Suami dapat pahala enggak? Dapat. Karena dia termasuk dalam lingkaran keluarga istri. Sehingga siapapun bisa berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, baik dia laki maupun perempuan. Sudah? Selanjutnya, lalu batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam atas nama kurban itu seperti apa? Di sini ada keterangan Imam Al-Baji, beliau ini ulama Malikiyah.
Beliau mengatakan, ya juzulil insani ayyudhhiya an nafsih wa an ahli baitih. Seseorang boleh berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Bisyatil wahidah, dengan seekor kambing. Yakni bi ahli baitihi ahla nafaqatihi. Yang dimaksud dengan ahlul bait di sini adalah orang yang masih dalam satu lingkup nafkah. Yang masih dalam satu lingkup nafkah. Itulah ahlul bait. Berarti Pak, kalau saya punya anak saya sudah mentas, sudah menikah, dan dia sudah punya penghasilan sendiri. Sudah mencukupi dirinya dan keluarganya, sudah tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Berarti kalau orang tua korban, anak ini bisa dimasukkan enggak? Tidak, karena sudah pisah. Maka nanti bapaknya korban sendiri, anaknya korban sendiri. Sehingga yang sudah mentas korban sendiri. Kalau belum mentas, misal ya, dia berada di luar kota, lagi kuliah, dinafkahi oleh orang tuanya. Yang di pondok lagi belajar, dinafkahi oleh orang tuanya. Maka saat orang tuanya berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, lingkup pahalanya berlaku bagi dia dan semua anggota keluarganya, baik yang seatap dengan dia maupun yang beda atap. Semuanya dapat. Demikianlah keuntungan yang disediakan oleh Allah. Dzalika fadlullah. Ini adalah karunia Allah dalam kegiatan ibadah korban. Kalau sapi itu gimana Pak? Kalau sapi yang isinya 7 orang, berarti 7 orang sahibul korban plus 7 anggota keluarganya. Sehingga satu paket atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya. Wah, terus nyembelihnya gimana? Kalau dia nyembelih 1 ekor hewan untuk 1 orang dan anggota keluarganya, maka cukup menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ada lafaz Allahumma hadza minka walaka anni, terus wa an ahli baiti. Ya Allah, ini korban darimu dan untukmu, anni atas nama diriku dan atas nama seluruh anggota keluargaku. Ini kalau yang menyembelih orangnya sendiri. Kalau diwakilkan ke orang lain, berarti nanti di sini tinggal diganti an fulan, sebut namanya, wa an ahli baitihi, dan atas nama fulan dan anggota keluarga fulan. Sudah? Anek sapi dawa, Pak. Caranya gimana? Nah, moco sakmono dawane. Saya pernah nyembelih sapi terus disodori kertas pas di lehernya. Dek, Masya Allah. Ikan moco siji-siji sapi ini wis kelaran kayak gini. Kedawan. Tak singkat saja. Ini kurban atas nama seluruh pemiliknya dan anggota keluarganya. Sudah selesai. Nah, itu kan mencakup semuanya. Nah, sapi ini dimiliki oleh 7 orang, ya berarti atas nama seluruh pemiliknya dan anggota keluarganya. Allahumma hadza minka walaka an ashabiha wa ahli baitihi. Langsung saya sembelih. Nah, lanjut. Nah, karena korban itu adalah ibadah keluarga, maka cukup 1 orang. Siapapun yang mampu di situ, terutama kepala rumah tangga, maka dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Maka dari sinilah kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Idealnya jumlah kurban di masyarakat itu sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Idealnya seperti itu ya. Gitu ya? Baik. Bapak kurban di masjid mana? Di sekitaran tempat Bapak. Di masjid itu mengcover berapa rumah, berapa kakak? 150, berarti 150 ekor. Idealnya 3 ekor sapi, baru 21 orang. Gitu ya. Kemana yang lain?
Belum mampu. Pertanyaannya sekarang. Tidak lapang. Tidak lapang. Pertanyaan sekarang. Ukuran mampu. Ukuran mampu. Ukuran mampu untuk masing-masing ibadah berbeda-beda. Ukuran mampu untuk zakat dengan ukuran mampu untuk haji sama atau beda? Beda. Lebih tinggi mana? Haji. Ukuran mampu untuk umroh dengan ukuran mampu untuk zakat sama atau beda? Tinggi mana? Zakat. Umroh 20 sekian juta dapat. Zakat 170 juta sekarang. Untuk zakat mal ya. Baik. Sehingga ukuran mampu untuk satu ibadah dengan ibadah yang lain berbeda. Nah, sekarang ukuran mampu kurban. Kira-kira apa sih ukuran mampu kurban? Kita akan baca berikut ini. Kurban minimalis. Seperti apa sih Pak kurban minimal yang statusnya sah? Pertama, kurban itu tidak harus jantan. Betina boleh. Makanya kalau tadi pagi ada yang tanya, boleh nggak Pak kurban itu pakai sapi hamil? Lalu saat disembelih janinnya masih hidup. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Menghalangi sapi yang baru. Selama itu halal sah-sah saja ya. Selama itu halal sah-sah saja. Dan Masya Allah kurban itu rata-rata jantan atau betina. Tapi kambing jantan tidak pernah punah. Walaupun yang dikorbankan banyak yang jantan. Dan hampir rata-rata semuanya jantan. Tapi Masya Allah kambing jantan selalu ada. Tidak pernah kekurangan yang namanya kambing jantan. Coba. Sekarang misalnya, sensus manusia antara laki dan perempuan banyak mana? Banyak perempuan. Itu manusia loh Pak, yang tidak pernah dikorbankan. Kambing yang tiap tahun dikorbankan dengan jumlah jantan sekian ribu yang disembelih, tapi tidak pernah ada istilah kambing jantan punah, itu enggak pernah. Namun, secara aturan, kambing betina atau hewan betina boleh dikorbankan. Dari Ummu Kurzin, Rasulullah SAW pernah bersabda, bercerita tentang masalah akikah. Anil gulami sya'tani wa anil jariyati sya'tun. Untuk anak laki-laki, akikahnya 2 kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak jadi masalah apakah jantan atau betina. Kata Asy-Syirazi rahimahullah, kalau boleh akikah dengan betina, berarti kurban juga boleh dengan betina. Karena aturannya sama. Sehingga boleh menyembelih hewan kurban atau akikah dengan menggunakan hewan betina. Baik, Anda catat ini ya. Sekarang kita mau bahas kurban minimal berikutnya. Kriteria berikutnya untuk wedhus gembel. Kambing domba itu boleh di usia 6 bulan ke atas. Rasulullah SAW bersabda, "Dhahu bil jada' minad dha'ni fa innahu jaiz." Sembelihlah kambing gembel domba usia 6 bulan, usia jada'ah, karena itu diperbolehkan. Jadi begini ya. Usia minimal kurban itu musinnah. Namanya musinnah. Nabi SAW mengatakan, la tadbahu illa musinnatan. Jangan kau menyembelih hewan kecuali musinnah. Nah, musinnah untuk masing-masing binatang itu beda-beda. Kalau kambing usia musinnah genep 1 tahun. Kambing musinnah itu 1 tahun. Nah, di bawahnya musinnah itu namanya adiknya musinnah, namanya jada'ah. Namanya jada'ah. Itu hewan adiknya musinnah. Boleh enggak Pak kurban dengan adiknya musinnah? Boleh khusus domba. Kalau kambing bukan domba harus musinnah. Jadi kambing Jawa, kemudian etawa dan seterusnya itu harus musinnah. Sudah? Kita lanjutkan.
Menurut mayoritas ahli bahasa, domba jada'ah adalah domba yang berusia 1 tahun. Sementara sebagian ahli bahasa mengatakan domba jada'ah apabila sudah genap 6 atau 7 bulan. Nah, sekarang berarti Bapak bisa hitung ya. Kira-kira harganya berapa? Gembel, betina, 6 bulan. Berapa rupiah? Hah? 700? Teng Boyolali pinten ngateni? Hah? Bakul wadus mana bakul dus? Berapa, Pak? 700 800. 700. Udah, anggaplah 800. 800 ribu. Keluar duit 800 ribu, tidak ganggu dapur, berarti dia mampu korban. Sehingga kalau kita bicara ukuran mampunya gimana? Kalau orang punya tabungan 800 ribu, jika itu dikeluarkan tidak mengganggu aktivitas dapur dia, tetap bisa makan, tetap bisa bayar SPP anaknya, tetap ini, cukup keluarkan 800, sisanya berarti dia termasuk orang yang mampu korban. Kalau seperti ini masih ngaku saya belum ada kelonggaran, tapi rokok yang bebes, Masya Allah. Ini enggak seimbang. Rokok sehari berapa, Pak? Nggak boleh punya pengalaman tetangganya maksudnya. Sehari ada 20? 30 ribu. 30 ribu kali 30 sudah 900 sebulan. Kali 12, Masya Allah. Padahal itu setahun ya. Kayak gini ngaku tidak mampu. Makanya teman-teman yang sudah mentas, sudah berkeluarga, ya, kami tekankan kalau Anda sebisa mungkin kurban tiap tahun, lakukan kurban tiap tahun. Sehingga sudah ada perencanaan. Tahun ini saya akan kurban. Maka nabung untuk menyediakan uang senilai sekian ratus ribu, agar nanti bisa dipakai untuk beli hewan. Kalaupun mentok tidak mampu yang bagus, Anda bisa gunakan nih, gembel betina 6 bulan. Insya Allah sah. Tapi malu ya Pak, ke masjid kok cilik dewe. Nek jenengan isin ya dibelah dewe. Kalau malu silakan disembelih sendiri. Boleh nggak disembelih sendiri? Nah, justru praktek di zaman sahabat disembelih sendiri. Saya pernah nyembelih kambing, kurban kambing betina. Tahun berapa itu ya? Mungkin sekitar 2012 atau 2011. Saya kurban kambing betina. Saya minta ke panitia biar nanti saya sendiri yang ngurusi, Pak. Jadi tetap di masjid, tapi saya ngurusi. Jadi saya sembelih, kemudian tak gantung. Nah, begitu digantung, saya cepat-cepat langsung tak beleh. Dibantu orang, Pak RT. Nah, ketika Pak RT bantu, Mas, luntungnya neng dia Mas. Aku meneng aja. Baik. Karena ketika itu mampunya hanya hewan betina, ya kita kurban dengan hewan betina. Kita lanjutkan. Berikutnya, kurban itu untuk takwa. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan pula darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Baik. Nah, agar lebih bertakwa, Anda ingat kaidah ini. Memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada maslahat pemanfaatan kurban. Saya ulang ya. Memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada maslahat pemanfaatan kurban, kecuali jika ada faktor lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya kasih perbandingan. Saya kasih perbandingan ya. Sudah difoto, Pak? Nah, sekarang saya ganti ini. Jadi di sini kita mau membandingkan maslahat kurban. Maslahat kurban yang saya maksud itu adalah bisa melaksanakan sunnah kurban. Apa saja kira-kira sunnah kurban? 1. Sembelih sendiri. Sembelih sendiri. 2. Makan
hasilnya. Tiga apa lagi Pak? Kira-kira sunnah dalam kurban. Bisa menyimpan yang diizinkan Nabi SAW, waddakhiru, silahkan simpan sebagian. Yang keempat, sedekah ke tetangga, keluarga dan seterusnya. Ini semuanya adalah maslahat kurban. Baik, yang kedua, maslahat distribusi. Maslahat distribusi. Yang tadi saya sebut maslahat pemanfaatan. Maslahat distribusi, misalnya jangkauan jauh. Yang kedua, pemerataan. Yang ketiga, bantu kemanusiaan. Ya? Kalau Anda dihadapkan pada pilihan, kamu korban di tempat jauh, misalnya di pelosok, sehingga tinggal ngirim uang ke sana, lalu nanti dibelikan seekor kambing, terus disembelih di sana, tapi konsekuensinya nggak bisa nyembelih sendiri, tidak bisa makan hasilnya, tidak bisa menyimpan sebagian, tidak bisa mensedekahkan kepada tetangga dan keluarga. Ya? Atau disembelih sendiri di rumah atau di masjid dekat rumah, bisa nyembelih sendiri, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Namun di sini melimpah dagingnya. Kira-kira Anda pilih yang mana? Hah? Kenapa yang jauh? Nah, disitulah yang tadi kita sebutkan dalam kaidah ini, memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan. Karena Anda mengerjakan sunnah di situ. Sehingga takwa itu diukur dari sejauh mana praktek kurban kamu sesuai sunnah. Saya ulang, takwa itu diukur dari sejauh mana praktek kurban kamu sesuai sunnah. Makin sesuai sunnah, makin besar nilai takwa. Sehingga dianjurkan misalnya, bagi sahibul kurban untuk tidak potong-potong. Tidak potong rambut, tidak potong kuku, sampai hewannya disembelih. Makanya tolong dititeni Pak ya, ini sudah mendekati tanggal 1 Dzulhijjah. Bagi Bapak Ibu yang tahun ini punya rencana kurban, perhatikan jangan sampai masuk malam Dzulhijjah sementara kuku belum dipotong. Bulu-bulu yang mau dipotong belum dipotong. Jadi Anda niteni, sekarang tanggal berapa? 29 Dzulqa'dah misalnya. Pas 29 Qa'dah segera bersihkan. Begitu masuk tanggal 1, Anda sudah aman. Kuku sudah dipotong, ya. Kumis-kumis mungkin sudah dipotong. Sehingga Anda tidak akan terganggu dengan kuku saya panjang kemarin pas tanggal 29 tuh lali motong ya Pak. Nunggu 10 hari lagi makin panjang. Sebagian orang akan terganggu ya karena kukunya kepanjangan. Baik. Nah, dari sinilah ketika orang itu korban sendiri, ada banyak amalan yang dapat dia lakukan seperti menyembelih sendiri, bertakbir ketika dia menyembelih dan seterusnya, yang itu tidak akan terlaksana kalau korbannya di tempat jauh. Maka sunnah kurban hanya bisa dilakukan ketika seseorang kurban di depan atau di dekat tempatnya. Dia kurban sendiri. Kalau nggak bisa nyembelih sendiri Pak, diwakilkan. Tapi dia nonton, dia lihat. Dianjurkan untuk melihat. Sebab nanti dianjurkan untuk sarapan dengan menggunakan hasil kurban. Baik. Kecuali karena faktor yang lain. Contohnya Pak, Anda diajak untuk kurban di Palestina. Kira-kira kurban di Palestina dengan kurban di Boyolali lebih afdol mana? Saya ulang, kurban di Palestina dengan kurban di Boyolali lebih afdal mana? Di Boyolali? Kampung sendiri. Atau di Palestina? Di Palestina. Kenapa? Kekurangan makanan. Masya Allah. Baik. Baik. Memang ini salah satu di antara faktor di mana kita ingin
menyumbang kepada kaum muslimin yang sedang terdesak karena mereka sedang perang. Cuman begini, pertama, kurban di Palestina ada jaminan nggak Pak sampai ke sana Pak? Sehingga sekarang saya kirim, sekarang ya. Apakah kamu bisa memastikan sebelum hari tasyrik berakhir itu sudah bisa disembelih? Tidak tahu. Nah, ketika Anda tidak tahu, maka bisa mengkhawatirkan antara disembelih atau tidak. Mungkin bisa jadi sudah dibelikan hewan, tapi baru sampai perjalanan ada blokade, nggak bisa lewat, nggak bisa masuk. Disembelih, wallahu alam tidak tahu, karena jumlahnya banyak. Terus gimana Pak? Akan lebih aman ya, andaikan ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Insya Allah sejatinya bisa Pak. Penyembelihan dilakukan di daerah masing-masing, kemudian dikalengkan, kirim ke sana. Nah kalau sudah dikirim dalam bentuk kaleng, mau sampai nggak sampai, tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Kurban tetap sah, walaupun hewan kaleng tadi, hasil kurban kaleng tadi tidak sampai ke tangan kaum muslimin di Palestina. Tapi karena Anda sudah menyembelih, maka kurbannya sah. Baik. Berikutnya, ada 3 unsur pembahasan fikih kurban. Pertama, aturan milih hewan. Kedua, aturan menyembelih. Ketiga, aturan pemanfaatan. Aturan milih ini berarti pra kurban. Aturan menyembelih berarti ketika kurban. Dan aturan pemanfaatan berarti pasca kurban. Baik. Kegiatan kurban selesai di sini. Begitu sudah disembelih, selesai. Pemanfaatan ini kegiatan yang berbeda. Karena kurban itu intinya adalah penyembelihan. Baik, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pemilihan kriteria hewan. Kriteria hewan dalam kurban itu ada 3. Kriteria jenis, kriteria usia, dan bebas cacat. Kriteria jenis yang boleh dikurbankan hanya binatang ternak, bahimatul an'am. Nah, makna bahimatul an'am atau binatang ternak dalam bahasa Arab itu hanya meliputi 3. Onta, sapi, kambing, dan semua variannya. Ternak ayam nggak masuk Pak, ya jangan. Karena ceritanya korban pitik ya. Nanti korban bebek, ternak lele, korban lele. Sehingga tidak berlaku untuk binatang selain 3 hewan ini. Onta, sapi, kambing. Nah, kebo bisa nggak? Korban kerbau. Kenapa? Karena termasuk varian sapi. Beda. Sebentar. Bapak yakin beda? Saya pun yakin beda Pak. Kerbau seperti itu sama. Tapi dia, sebentar. Menurut Pak Dokter mana Pak Dokter? Pak Dokter hewan tadi. Hah? Itu namanya satu kelas atau satu film? Sapi sama kerbau itu satu apa? Sama-sama? Satu family. Masih satu family Pak. Bos pupune, bos mindoane nggak ngerti ya. Nah insya Allah kalau dia masih dalam satu family, masih satu kelompok hewan, boleh dikorbankan. Kuda nggak boleh, kuda bukan sapi. Nah, contoh ada anoa, tahu anoa Pak? Nah, anoa itu sapi bukan? Bukan, beda lagi. Berarti nggak boleh ya. Kalau lama, onta, sejenis onta. Lama itu sejenis onta. Jika memang dia sejenis onta, maka bisa dikorbankan sebagaimana onta. Baik, intinya itu korban bisa onta, sapi, kambing dengan semua variannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, minad-dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Kambing itu ada 2, ada kambing ad-dha'n, ada kambing al-ma'z. Ad-dha'nu, kita baca teksnya di Quran ya.
Ada kambing namanya ada kambing ad-dha'nu. Minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Thamaniyata azwaj. Minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Ad-dha'nu itu gembel, domba. Al-ma'z itu kambing Jawa. Etawa, kambing Jawa dan seluruh variannya itu namanya al-ma'z. Allah sebutkan dua-duanya. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya usia hewan. Nabi SAW bersabda, La tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Kecuali kalau kalian kesulitan untuk mendapatkan musinnah, fatadbahu jada'atan minad dha'ni. Maka boleh kalian menyembelih ad-dha'an. Ad-dha'an artinya apa? Domba, jada'ah. Apa yang dimaksud hewan jada'ah? Adiknya musinnah. Adiknya musinnah namanya jada'ah. Sudah? Musinnah untuk kambing genap 2 tahun. Ini pendapat sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan 1 tahun. Ada khilaf berkaitan dengan batasan usianya. Musinnah untuk sapi genap 2 tahun. Untuk onta genap 5 tahun. Dan ini pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha. Maka kalau kambing selain domba, kami sarankan tanya kepada yang ngerawat, ya, kira-kira sudah 2 tahun atau belum. Itu paling aman. Kalau belum, Bapak cari yang sudah 2 tahun. Kalau 1 tahun Pak, boleh nggak Pak? Sebagian ulama membolehkan. Tapi yang paling aman 2 tahun. Nah. Pertanyaannya begini. Mana yang dijadikan acuan? Mana yang menjadi acuan? Usia atau poel? Usia atau poel? Usia. Ya. Yang dijadikan acuan itu usia. Misalnya, ada sapi belum poel tapi sudah 2 tahun ke atas. Boleh korban? Boleh. Karena dia sudah 2 tahun. Sehingga yang dikorbankan atau acuan usia itu lebih melihat umur, bukan melihat ciri gigi. Meskipun umumnya poel itu terjadi di usia 2 tahun. Umumnya ya. Nah, kemarin saya sempat dapat laporan ada dokter hewan di UGM yang dia cek sapi korban di masjid tertentu. Dari sekian puluh sapi, ketika dia cek sudah poel atau belum, ada sekian belas yang belum poel. Terus tanya ke saya, kalau kayak gitu kasusnya gimana? Sah nggak dipakai untuk korban? Lalu kita sampaikan, yang jadi acuan itu umur hidup dia, bukan poelnya. Poel itu salah satu ciri. Maka kalau misalnya ada penjual sapi, untungnya ditetel. Bisa nggak Pak Dokter, poel dengan dicetel? Bisa ya. Jadi biar ini payu. Karena kalau korban ini nggak laku kan nunggu ngerawat setahun lagi. Maka giginya ditetel. Nah, kira-kira kalau seperti itu gimana? Ya kalau belum genep 2 tahun, tidak boleh dipakai korban. Maka kejujuran yang ngerawat sapi penting. Nah, masalahnya nggak ada aktenya ya Pak. Nah disitulah yang ngerawat sapi harus tahu sapi ini lahir tahun berapa, bulan apa, agar bisa dipastikan genap 2 tahun atau belum. Maka bakul sapi dia punya amanah untuk menjelaskan kepada pembeli, terutama yang mau korban, sebab ini berkaitan dengan masalah keabsahan. Kalau dia menipu data, maka dia tanggung jawab di akhirat. Misalnya belum genap 2 tahun, 2 tahun kurang sebulan nih Mas. Wah nanggung nih Pak, nggak boleh Pak. Nah terus gimana? Sampai rawat sampai tahun depan. Nah ngerawat 1 tahun lagi kan biayanya lebih banyak. Nah, maka pastikan acuannya adalah usia walaupun belum poel. Kita lanjutkan. Berikutnya kriteria cacat hewan korban. Cacat hewan korban ada 3 macam. 1, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk korban.
Nah, cacat yang menyebabkan tidak sah itu ada 4 yang disebutkan dalam dalil, atau yang lebih parah daripada 4 yang disebutkan dalam dalil ini. Seperti apa dalilnya? Dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la yajziyanna fil adahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh dipakai untuk berkorban. Al-awra al-bayyin awruha, yang buta sebelah matanya dan jelas butanya. Buta sebelah dan jelas butanya. Yang dimaksud jelas butanya ini, jelas butanya menurut hewan atau menurut orangnya? Hewan yang buta sebelah dan jelas butanya. Jelasnya di sini jelas menurut hewannya atau menurut orangnya? Menurut? Nah ya, buta menurut dia, si sapi, atau buta menurut orang? Buta menurut orang. Kenapa? Binatang nggak bisa bercerita. Ya. Misal ya, ada sapi yang bola matanya normal, sehingga kalau dilihat ini normal, nggak ada cacat. Tapi saraf di dalamnya putus. Berarti buta nggak dia? Buta. Cuman kan orang nggak tahu. Ini matanya normal. Sehingga dilihat tidak ada cacat, tidak ada yang buram putih, tidak ada apalagi misalnya berdarah atau apa, normal. Cuman sarafnya putus. Sehingga sapi ini buta. Dan dia nggak pernah lapor. Boleh nggak dipakai korban? Kalau orangnya nggak tahu boleh. Saya nggak ngerti ya Pak, kalau ini buta, matanya jelas. Sudah disembelih dalam posisi tidak tahu kalau itu buta, sah sebagai korban. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Jelas sakitnya menurut orang atau menurut hewan? Ada kambing besok mau disembelih. Tadi malam masuk angin. Jadi yang gergesi. Tapi ini kambing tidak pernah bilang kalau dia gergesi. Namun belum kelihatan. Nah, gergesi itu kan baru tanda-tanda mau sakit gitu. Ini kalau dibiarkan 2-3 hari sakitnya kelihatan. Ini baru di masa inkubasi. Sehingga sakitnya belum kelihatan. Maka kalau disembelih boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Pak, setelah kami menyembelih sapi, banyak hati sapi yang terjangkiti cacing. Jadi ketika kami ambil hatinya, kita belah, ternyata penuh dengan cacing. Itu perlu diganti enggak Pak dengan sapi yang baru? Karena sapinya bercacing. Kan jadinya sakit ya? Cuman enggak kelihatan. Orang beli sapi di rongsen enggak Pak? Nah, kira-kira perlu ganti atau tidak? Tidak, kenapa? Tidak tahu. Padahal kalau misalnya livernya penuh dengan cacing, efeknya apa Pak Dokter? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nah, saat efeknya itu tidak nampak di permukaan, walaupun itu sakit, mungkin agak serius itu ya. Kadang hatinya penuh dengan cacing, tidak cuma seekor, bahkan bisa 10 ekor ya. Makan hati dari sapi itu, tapi karena dia tidak tampak di permukaan, maka tidak perlu diganti. Dagingnya boleh dimakan atau tidak? Nah, ini perlu konsultasi dokter. Menurut dokter aman enggak? Apakah ada telur di situ atau tidak? Kalau sekiranya ada larvanya, telurnya yang itu beresiko bagi manusia, maka sebaiknya tidak dimakan. Wal arja'ul bayyin dhul'uha, dan yang pincang yang jelas pincangnya ketika jalan. Nah, sebagian ulama memberikan acuan ketika dia jalan bareng kawanannya selalu ketinggalan. Nah, itu tidak boleh dikorbankan. Wal kasiratul lati la tunki, dan hewan yang sangat kurus. Seperti enggak punya daging, enggak punya sumsum, saking kurusnya. Baik. Selanjutnya, cacat yang menyebabkan makruh. Terdapat hadis dhaif yang menyebutkan bahwa hewan yang cacat berikut ini makruh untuk dilakukan. Telinga terpotong, tanduk pecah.
Namun karena hadisnya dhaif, sehingga sebagian ulama menggolongkannya sebagai cacat makruh, tidak sampai batal. Nah, lebih baik mana? Kuping panjang tapi kurus, kuping kecil tapi gemuk. Milih mana, Pak? Kecil gemuk. Kambing Garut itu semuanya kupingnya kecil, ya. Tanduknya gede, telinganya hampir nggak ada, kecil. Domba Garut. Boleh nggak Pak itu untuk korban? Telinganya kecil semuanya. Telinga kecil ini memang bukan cacat, tapi bawaan lahir. Jenis kambing Garut seperti itu. Insya Allah boleh dipakai korban. Nah. Kemudian berikutnya cacat yang tidak berpengaruh pada status korban. Boleh dijadikan untuk korban meskipun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas. Seperti ompong, tidak berekor, bunting, tidak berhidung, dan seterusnya. Seperti ini boleh dipakai korban. Sanglir, tahu sanglir? Apa? Ya, dia hanya punya skrontum 1. Boleh dipakai korban? Boleh. Karena itu tidak cacat. Dan ada kambing dikebiri yang pernah dipakai korban Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Selesai untuk bagian kriteria, sekarang kita masuk ke proses penyembelihan. Pada prinsipnya menyembelih hewan itu ada syarat sah dan ada kondisi sempurna. Sekarang kita bahas syarat menyembelih syar'i. Pertama, orang yang menyembelih harus mampu berniat. Kalau tidak mampu berniat, tidak sah. Seperti orang gila, anak kecil yang belum tamyiz, tidak boleh menyembelih. Nah, wanita boleh menyembelih enggak? Wanita boleh menyembelih enggak? Boleh, pra umum tapi ya. Hampir enggak ada wanita menyembelih ya. Saya ada pondok khusus akhwat, ya, boleh, sah. Kemudian kita sediakan kambing kurban. Silahkan ustazah mau disembelih sendiri monggo, enggak ada yang berani. Sehingga menyembelih itu kegiatan laki-laki kalau di tempat kita. Tapi bagi masyarakat Arab, wanita menyembelih itu hal yang biasa. Ya. Yang kedua, orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Karena Allah halalkan sembelihan ahli kitab. Apakah kita perlu melihat bagaimana prosesnya, Pak? Tidak harus. Selama yang menyembelih muslim atau ahli kitab, sembelihannya halal. Baik. Kenapa sembelihan ahli kitab itu halal? Karena itu rukhsah. Jadi agama samawi, ada istilah agama samawi, itu ada 3. Apa saja Pak? Islam, Yahudi, Nasrani. Gini ya. Nah. Maka sembelihan yang halal 3 ini. Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahli kitab ini karena turunan dari Islam yang dibawa oleh 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Isa. Nah, pertanyaannya, kalau sembelihan Syiah itu boleh enggak, Pak? Kan ini turunan dari Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tapi diselewengkan, jadilah agama Syiah. Nah, sembelihan orang Syiah itu halal atau haram? Hah? Tinggal Syiahnya. Si A atau si B? Kalau Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam. Sembelihan Syiah itu halal atau haram? Hah? Kenapa haram? Karena Yahudi dan Nasrani itu keluar dari Islam. Yahudi dan Nasrani itu keluar dari Islam. Tapi ini dulu adalah mengikut Musa, mengikut Isa. Lalu diselewengkan ajarannya, jadilah Yahudi dan
Nasrani. Sembelihannya halal. Ini ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Diselewengkan jadi Syiah. Kira-kira sembelihannya halal atau haram? Kenapa haram? Tidak ada nasnya. Karena ini rukhsah. Sembelihan Yahudi dan Nasrani itu rukhsah. Dan rukhsah tidak bisa melebar. Rukhsah itu tidak bisa melebar. Sebagaimana kaidah Imam Syafi'i, ar-rukhsah la yata'adda biha mahalluha. Rukhsah itu tidak bisa keluar dari tempatnya, alias tidak bisa melebar. Sehingga rukhsah ini hanya khusus Yahudi dan Nasrani, yang enggak berlaku bagi yang lain. Makanya kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum sembelihan orang yang tidak sholat? Nah, bagaimana hukum sembelihan orang yang tidak sholat? Yahudi dan Nasrani saja halal. Orang yang tidak sholat dibandingkan Yahudi lebih jelek mana? Udah elek ya? Lebih buruk mana antara Yahudi dengan orang yang tidak sholat? Orang yang tidak sholat lebih parah daripada Yahudi ya. Baik. Sembelihan Yahudi halal. Kenapa sembelihan orang yang tidak sholat kok haram? Padahal KTP-nya Islam. Dia dulu lahir dari keluarga Muslim. Waktu kecil pernah ikut TPA. Gede-gede ratau sholat. Dia hilang jadi preman ratau sholat. Mulai-mulai jadi jagal. Iya. Ini kan Muslim. Statusnya Muslim. Tapi tidak pernah sholat. Itu sembelihannya halal atau haram? Karena sembelihan Yahudi dan Nasrani halal. Apakah sembelihan orang yang tidak sholat haram? Halal atau haram? Haram. Atau halal? Jawabannya tidak sah. Kenapa Pak kok tidak sah? Alias haram. Karena yang pertama, dia bukan Muslim. Orang yang tidak sholat bukan Muslim. Dan dia bukan ahli kitab. Berarti agamanya apa? Randui agama. Maka orang yang tidak sholat sembelihannya haram. Termasuk orang yang penganut agama kejawen. Dia menyembah Tuhan Ismoyo. Ya. Semar. Sehingga dia mengagungkan Ismaya. Di mana-mana ditempel rontek Ismaya. Jalan Boyolali ke arah Semarang itu, Pak. Hah? Oh, itu rokok. Saya kira Padepokan itu. Nah, ketika dia mengagungkan Tuhan Semar, maka dia sebenarnya bukan Muslim. Walaupun KTP-nya Islam. Tapi orang seperti ini sembelihannya tidak sah karena dia penganut agama kejawen. Ahli kitab bukan, Yahudi Nasrani bukan, dan juga bukan pula Muslim. Lanjut. Berikutnya, ketika melukai bukan bermaksud, ketika melukai hewan punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai bukan maksud untuk menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Seperti untuk membela diri. Ada sapi nyerodok, bapak membawa pedang. Nah, begitu nyerodok langsung ditebas. Pas kena lehernya, mati. Halal atau haram? Haram. Karena tujuannya tadi apa? Bela diri. Apakah disyariatkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan harus dan ada yang mengatakan tidak harus. Dan pendapat yang benar harus. Ibnu Aqil mengatakan, dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Karena itu kalau ada orang nyembelih kambing, niatnya untuk penelitian kedokteran. Boleh enggak dagingnya dimakan? Tidak boleh, karena niatnya untuk penelitian. Ada kawan saya kuliah di kedokteran, membuat eksperimen ayam, ya. Jadi dia netesin ayam dengan alat yang dia bikin. Nah, saat eksperimen berakhir, itu Masya Allah, ayamnya jadi seperti miutan. Aneh-aneh ayamnya katanya. Ono sing mukanya di sini, mukanya di sini.
ada yang badannya nggak sempurna, kakinya tidak keluar, tapi hidup. Jadi ayamnya itu hidup, cuman ada yang motone siji, ada yang kakinya nggak keluar, ada yang apa. Nah dia merasa kasihan, ini cacat semuanya ayamnya. Akhirnya dia kasihan ya, disembelih semuanya. Disembelih semuanya. Halal nggak dimakan? Hah? Halal atau haram? Sembelih karena kasihan. Berarti tidak halal. Karena dia menyembelih bukan untuk niat dimakan, tapi menyembelih untuk niat dimusnahkan. Contoh, sapi penyakitan. Lalu oleh pemiliknya disembelih. Boleh nggak dimakan? Lihat, Anda nyembelih niatnya apa? Saya mau memusnahkan sapi ini biar nggak nular. Ketika itu terjadi, maka tidak boleh dimakan. Berikutnya tidak untuk dipersembahkan selain Allah, jelas ya. Tidak diikrarkan untuk selain Allah. Misalnya menyebut Bismil Masih, nah, itu tidak boleh. Kemudian harus menyebut nama Allah, Bismillah. Dan tidak boleh lupa baca Bismillah. Selesai nyembelih sapi, Pak, pangapunten, lali Bismillah ya Pak. Dan ulama mensyaratkan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Tidak boleh ketika masih lama Bismillah. 1 jam lagi baru disembelih. Nah, cukup dengan lafaz Bismillah halal. Masya Allah. Dan inilah barokahnya Bismillah. 1 kalimat ini bisa menyelamatkan sapi yang harganya ratusan juta. Puluhan juta. Hah? Gimana? Apakah bismillahnya harus jahar, jawabannya yang penting diucapkan. Sama seperti baca Quran, ya. Sama seperti zikir. Jadi tidak boleh dibatin. Namun ada kalimat bismillah. Terucap pelan atau keras bukan jadi masalah. Yang penting harus terucap. Jangan zikir. Baca subhanallah pelan. Bisa nggak Pak? Bisa. Hah? Enggak, saya pakai pengeras baca subhanallah enggak keluar. Karena tidak saya keraskan. Tapi terucap. Karena membaca itu harus terucap. Ada orang, ada teks Quran, cuma dilihat gini. Di scan. Gini ya. Dapat pahala baca Quran enggak? Tidak. Karena dia tidak membaca. Membaca itu terucap. Membaca itu terucap. Sehingga kalau dia tidak mengucapkan teks itu, tidak dapat pahala baca Quran. Selanjutnya, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai atau mengalirkan darah. Sehingga tidak boleh gigi atau kuku. Tulang juga enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, ma'an haraddam wa dzukira rasmullahi alaihi fakulu. Yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah silakan makan. Selain gigi dan kuku. Nabi SAW kemudian menjelaskan kenapa gigi nggak boleh? Karena gigi itu tulang. Kenapa kuku nggak boleh? Karena kuku itu cara orang Habsyi, orang Ethiopia dalam menyembelih. Jadi kuku panjang ayam dipelenet ini. Ayamnya dipelenet seperti ini, pakai kukunya, mati. Sebagian orang nyembelih dengan cara digigit. Gigit, tarik, mati. Seperti ada video orang Bali kalau nggak salah ya. Dia nyembelih ayam dengan cara digigit tenggorokannya. Nah, terus ditarik, ya mati. Tapi ini semuanya haram. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah, seperti disetrum, dicekik, dipukul, dimasukkan air panas, walaupun pakai baca bismillah, statusnya bangkai. Harus sampai mengalirkan darah di tempat yang benar. Nah, mengalirkan darah di tempat yang benar dalam kondisi normal untuk selain onta itu dengan cara dzabah. Dzabah itu di ujung leher. Sementara khusus onta dengan cara nahar. Nahar itu di pangkal leher. Ya, makanya onta kalau disembelih gimana? Berdiri. Berdiri
kaki depannya ditekuk satu, diikat. Tujuannya apa Pak? Biar nggak bisa nendang dan nggak bisa lari. Tinggal dilukai aja bagian depan, bagian bawah ini. Nah. Sedangkan kalau dzabh itu dipotong di sini. Maka ada 3 metode. Metode membunuh hewan agar halal dimakan. Agar halal. Yang pertama dalam kondisi normal. Yang kedua dalam kondisi tidak normal. Begini Pak. Dibagi seperti ini. Kalau dalam kondisi normal ada 2 cara. Ada nahr, ini khusus onta, dia disembelih di pangkal leher. Dan ada dzabh, ini selain onta. Dia disembelih di ujung leher. Gitu? Nah. Sehingga sapi nyembelihnya di ujung leher. Kambing juga sama. Onta di bawah. Ini yang normal. Yang tidak normal, ini dengan menggunakan metode berburu. Metode berburu. Dilukai bagian manapun, boleh. Yang penting luka. Baik, maka kalau sapi dalam kondisi normal, maksudnya normal adalah tidak sedang lari, tidak sedang kabur, bisa dikuasai oleh manusia, kok dibacok-bacok, misalnya dibacok pahanya, dibacok perutnya, ditusuk-tusuk, bismillah, walaupun 100 kali, bismillah, 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 sampai mati. Halal atau haram? Hah? Kenapa? Karena tidak di tempatnya. Dia tidak di tempatnya. Kambing dipegangi ya. Sudah? Kemudian orang pakai panah, bismillah, tep kena. Bismillah lagi, tep 3 kali panah, mati kambing. Dan semuanya pakai bismillah. Tapi di kambingnya dipegangi. Halal atau haram? Kenapa? Karena dilukai tidak di tempatnya. Paham ya? Kecuali kalau tidak normal. Nah, kalau tidak normal, boleh menggunakan metode berburu. Dilukai bagian manapun, yang penting melukai, sah, halal. Sapi lari, kabur nyemplung sumur. Sapi nyemplung sumur, kira-kira yang di atas apanya Pak? Hah? Misalnya pantatnya di atas ya, Masya Allah. Kepalanya di bawah. Wow, kejal-kejal dia. Ini gimana Pak? Kalau dibiarkan saja bisa mati. Kita harus cepet-cepetan antara nyusul dia untuk diselamatkan atau biarkan dia mati. Ya sudah, kirim orang untuk nyembelih di bagian bawah. Masya Allah. Nanti yang korban 2 jadinya. Nah, kalau dalam kondisi ini gimana? Boleh ditombaki bagian pahanya sampai keluar darah banyak, mati, halal untuk dimakan. Karena dalam kondisi tidak normal. Sapi kabur, ya, sapi nyemplung jurang, evakuasinya susah, maka nanti boleh diperlakukan dengan cara berburu. Ditembak misalnya, tembak dari jauh, kena kepalanya, bismillah, dor, kena kepalanya mati, halal. Karena dia dimatikan dalam keadaan tidak normal. Nah sekarang kita lihat, untuk keadaan normal itu yang seperti apa? Lihat ini ya. Jadi di sini area madbah ini ya, area madbah itu ada 4. Tenggorokan, kerongkongan, dan wadaj. Tenggorokan, kerongkongan, 2 wadaj. Wadaj itu urat leher sebelah kanan dan kiri. Ya. Coba Bapak pegang ini, ngotot. Nah, kalau ngotot, ada apanya Pak? Nah, yang tegang itulah namanya wadaj. Udah? Syekh bin Baz mengatakan, ada 3 keadaan. Pertama, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini keadaan yang terbaik. Maka biar bisa seperti ini, disembelih
dari atas diputar untuk memutus tenggorokan kerongkongan dan 2 urat leher yang di sebelah kanan dan kiri. Memutus wadajain, 2 wadaj. Yang kedua, terputus tenggorokan, kerongkongan dan salah satu urat leher, sembelihannya halal. Sapi ditidurkan. Baik. Bawahnya ada alas ya. Saat disembelih, pisaunya ke bawah, mentok. Loh, enggak kena. Bisanya hanya di atas. Tenggorokan, kerongkongan putus, 1 wadaj putus. Tapi yang bawah enggak kena. Karena mentok. Pernah ada kejadian kayak gitu? Ya. Halal enggak ini, Pak? Ya? Sembelihannya benar, halal dan boleh dimakan. Meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi pertama. Nah, kalau seperti itu gimana, Pak? Enggak bisa. Kamu ambil pisau kecil, rogoh bagian urat yang enggak kena tadi. Dah, biar cepat mati. Berikutnya, terputusnya tenggorokan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat sembelihannya halal. Tapi lebih lama matinya. Semakin cepat mati, makin bagus. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini selesai kegiatan kurban. Karena kurban itu selesai dengan proses penyembelihan yang sudah dilakukan. Dan dianjurkan bagi sahibul kurban untuk berdoa kepada Allah selesai menyembelih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, atau saling menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, berikutnya distribusi hewan kurban. Ada beberapa hal penting yang ingin kita sampaikan. Pertama, menggaji jagal dengan kulit kurban. Ini tidak boleh ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menangani onta kurbannya dan mensedekahkan seluruh daging, kulit, dan ajillah, aksesoris. Aksesoris itu meliputi tali, kemudian taplak di atas onta, sepatunya dan seterusnya. Itu disedekahkan semuanya. Wa alla u'tiyal jazzara minha. Dan kami dilarang untuk memberikan tukang jagal dari hasil kurban. Qala, kata Ali, dengan memanfaatkan hasil kurban untuk upah. Pak, sampean juga kepala, tengkleng, kulit itu sebagai bayaran. Boleh? Korbannya bisa batal. Karena termasuk menjual hewan atau membeli jasa dengan membayar pakai hasil korban. Saya ulang, kalau kulit, kepala dan seterusnya dipakai untuk bayari tukang jagal, itu sama dengan jual beli jasa. Jadi di sini jasa ditukar dengan hasil kurban. Nah, seperti ini sama dengan jual beli hasil hewan kurban. Dan ini yang disabdakan Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Kurbannya enggak sah. Makanya resiko besar kalau sampai kulit, kepala dipakai untuk gaji jagal. Kalau diserahkan ke jagal, di luar gaji boleh? Boleh. Misalnya, dikasihkan ke jagal sebagai hadiah atau hibah, silahkan. Berikutnya, status panitia. Nah, status panitia adalah wakil sahibul kurban. Catat ini Pak, wakil. Panitia itu wakil. Sehingga dia itu diberi amanah untuk menangani hewan kurban, bukan memiliki hewan kurban. Sehingga saat sahibul kurban menyerahkan seekor kambing ke panitia, saya titip satu
Kenapa zalim? Kamu tidak punya hak. Hewan korban ini tetap milik sahibul korban. Nah terus kita dapat apa? Nanti yang malah jaluk. Namun pada prakteknya ternyata di tempat kita panitia lebih berkuasa. Sehingga karena lebih berkuasa sampai sahibul korban dia terkadang minta hal tertentu nggak dikasih. Nah perbuatan semacam ini termasuk salah di panitia. Baik, lanjut ya. Istilah amil kurban. Nah ini ada juga yang cukup parah ya. Panitia menyebut dirinya amil kurban. Sejak kapan ada amil kurban? Fikih orang Indonesia itu Masya Allah, unik-unik ya. Amil itu hanya ada untuk zakat. Dia menyebut dirinya, kami amil kurban, punya dapat jatah khusus sebagai amil kurban. Akhirnya ngentek-ngentek daging. Sehingga dalam satu keluarga ya, suaminya panitia, istrinya panitia, anak pertama, kedua, ketiga panitia semua. Sebagai jatah panitia dapat jatah khusus. Dapat 5 plus jatah sebagai warga. Suaminya takmir dapat lagi, istrinya aktif PKK dapat lagi. Anaknya ketua pemuda dapat juga. Masya Allah, untuk 10 dalam satu keluarga. Dan itu real Pak, ada sebagian orang yang borong jumlah banyak, dia dapat banyak, dan dia bukan sahibul korban. Dan dia jarang ke masjid, tapi kalau giliran korban, metu kabeh. Makanya walhamdulillah kesadaran bagi sebagian orang akan aturan semacam ini perlu kita bangun. Karena masih banyak edukasi tentang masalah korban yang belum sampai di masyarakat. Nah selanjutnya ini, boleh nggak Pak hasil korban dijual lalu uangnya disedekahkan? Misalnya kulit dikumpulno, jual, uangnya disedekahkan. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama boleh. Ini pendapat Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan Imam Ahmad dalam riwayat itu menjelaskan bahwa Ibnu Umar pernah menjual kulit sapi, kemudian beliau sedekahkan uangnya. Maka ini menunjukkan boleh hasil korban dijual seperti kulit, kepala karena nggak bisa ngelola. Lalu nanti hasil penjualannya disedekahkan. Tapi kalau dia sahibul korban menjual namun tidak disedekahkan, tidak boleh. Ini tolong diwaspadai ya. Bakul bakso, bakul sate, bakul daging. Dia ikut korban di masjid, ikut iuran sapi. Dapat jatah sekian kilo, ya, disimpan di kulkas. Terus saat dia bikin bakso, daging itu diambil, melu digiling. Jadilah bakso, dijual. Ini bisa membatalkan pahala korban. An-Nawawi pernah punya penjelasan tentang itu. Kalau ada orang memanfaatkan kulit korbannya, lalu dia jadikan sebagai tas atau sebagai sepatu, kemudian dia jual tas itu. Hukumnya haram dan ini bisa menyebabkan korbannya batal. Walaupun sudah berubah jadi yang lain. Ya sama seperti tadi ya, sudah berubah jadi bakso dijual. Ini bisa membatalkan korban. Pendapat kedua, ini dilarang. Tidak boleh menjual hasil korban lalu hasilnya disedekahkan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Asy-Syaukani mengatakan ittafaqu ala anna lahmaha la yuba' fakadzalikal julud. Ulama sepakat dagingnya tidak boleh dijual, demikian pula kulitnya. Dan ada pendapat yang berbeda dalam hal ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak Pak memberi kulit untuk takmir? Nah ini ceritanya kayak gini. Biaya operasional diambilkan dari kas masjid. Dah? Untuk sewa deklet, pengadaan kresek, kemudian apalagi snack, lalu alat-alat pisau dan seterusnya. Pakai uang kas masjid. Baik. Selesai korban, kulit, kaki, kepala dikumpulkan, dijual. Hasil penjualan itu
dikembalikan ke kas masjid. Boleh atau tidak? Silakan diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Waktu Anda 1 menit. Tidak boleh karena biaya-biaya itu sudah ditanggung oleh sahibul korban. Program itu, korban itu ibadah pribadi, sehingga tidak boleh pakai kas masjid. Baik. Tapi kas masjidnya kan diganti, Pak. Nah, gantinya pakai kulit. Itu kan berarti menjual sebagian dipakai untuk biaya operasional. Berarti kurbannya tidak utuh. Gitu ya? Kurbannya jadinya tidak utuh. Karena sebagian dari hasil tadi dijual untuk operasional. Nah, itu kan berarti korbannya tidak utuh. Maka model praktek seperti ini enggak benar. Lalu solusinya bagaimana kalau biaya korbannya terlalu besar? Nah, solusinya ini, buka donasi ke warga. Sehingga biaya terbesar dalam kegiatan korban, penyediaan snack, makan siang, dan seterusnya, itu sebaiknya ditutupi dengan donasi warga. Sebagai saran begini, panitia itu dibagi menjadi 2. Ada panitia yang kerja keras, kerja banyak. Nah, yang ini digaji. Digaji tapi tidak boleh dari hasil korban. Dari iuran sahibul korban boleh. Baik, misalnya per orang dibayar 200. Mungkin cukup 10 orang atau 7 orang, tapi dia yang kerjanya paling banyak. Yang kedua, tim hore. Nah, ini kan yang beludak, Pak, paling banyak sendiri ya. Ono mau nyekeli tampar si pisan ya. Ada yang cuma mindah-mindah daging. Dia kerjanya cuma sekali tapi snacknya berkali-kali. Rewo-rewo kayak gini ya. Nah, yang ini jangan jadi beban. Nah, terus yang ini gimana, Pak? Kalau yang ini sifatnya volunteer, sukarela. Terus kalau sukarela, maka kerja yang dia lakukan itu kerja bakti. Jangan minta upah apapun karena itu akan jadi beban. Termasuk misalnya minta jatah khusus, tidak boleh. Karena itu semuanya menyebabkan korbannya jadi bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa kurban dengan maksimal. Nah, berikutnya kita bacakan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan, lebih afdal mana, memberikan atau membagikan kurban kita ke tetangga terdekat yang terbilang kaya atau mampu, ataukah kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Kalau sudah selesai disembelih, masalah distribusi bebas. Masalah distribusi bebas. Dan yang paling afdal Anda berikan kepada keluarga, kepada tetangga, keluarga dekat, tetangga dekat, dan seterusnya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk membangun keakraban. Mereka punya hak sebagai tetangga, mereka punya hak sebagai keluarga. Boleh nggak ngasih hasil korban ke non-muslim? Boleh. Dan dulu sebagian sahabat ketika berkorban, seperti Jarir bin Abdullah ketika korban,
beliau berikan sebagian hasilnya ke Yahudi. Jika ada kelebihan dana, bagaimana hukumnya? Suami korban 1 ekor, istri korban 1 ekor, orang tua yang sudah meninggal 1 ekor. Kebanyakan. Yang sudah meninggal, dia tidak diatasnamakan sendiri. Jadi korban untuk yang sudah meninggal itu ada 3. 1, diikutkan dengan yang hidup. Misal orang tua suami, maka saat suami berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, maka semua anggota keluarganya, istrinya, anaknya, kemudian orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya dapat pahala. Yang kedua, korban atas nama orang yang sudah meninggal karena wasiat. Yang bersangkutan waktu masih hidup pesan, nanti kalau saya mati, tolong belikan seekor sapi, sembelihkan atas nama aku sendirian. Nah, ini wasiat. Ketika beliau meninggal dunia, wajib ditunaikan. Yang ketiga, korban atas nama orang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah. An-Nawawi menegaskan, orang yang berkorban atas nama orang lain wajib minta izin. Jadi kalau bapak punya keluarga di luar kota, lalu dibelikan seekor kambing di sini, terus Anda mau korban atas nama orang itu, harus dihubungi dulu. Kamu, saya belikan seekor kambing ini, nanti mau saya korbankan atas nama kamu, mau enggak? Kalau mau, sah. Nah, nanti dia pasang niat. Orang tadi pasang niat, akan kami sembelih tanggal sekian di tempat ini. Siap, dia berniat, selesai, sah. Sehingga kalau korban atas nama orang lain dalam mazhab Syafi'iyah harus minta izin kepada yang bersangkutan. Nah, kepada mayit kan nggak bisa minta izin. Sehingga dalam hal ini tidak bisa korban atas nama mayit. Baik, ini di luar korban nanti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang dulu hartanya cukup banyak, tiap tahun menyembelih hewan kurban. Tapi beberapa tahun terakhir usahanya mengalami bangkrut. Dia menanggung banyak utang, tetapi tetap menyembelih hewan kurban. Apakah tindakan tersebut benar? Orang yang punya utang dan dia kurban boleh dengan ketentuan utangnya longgar, tidak mendesak. Sehingga saat dia berkorban tidak menyebabkan posisi utangnya terganggu. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau utangnya mendesak, pokoknya harus segera dibayar. Nah, jangan dahulukan amal yang tidak wajib, sementara ada kewajiban dia belum tunaikan. Dahulukan bayar utang dulu baru korban. Ketika hewan korban dibeli dalam kondisi sehat, namun ketika diturunkan dari mobil, kaki sapi terjepit sehingga pincang, korbannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sakitnya sampai pincang tadi, kaki sapi kejepit, atau saat dia jatuh, kepleset, kecetit, dan seterusnya. Sehingga sapi itu pincang. Boleh enggak tetap disembelih atau ganti sapi yang lain? Coba lihat ini ya. Cacat hewan. Cacat hewan kurban. Cacat hewan kurban itu ada 2. Terjadi sebelum ditakyin. Sebelum ditakyin. Yang kedua, terjadi setelah ditakyin. Ditakyin itu apa, Pak? Ditakyin itu artinya ditegaskan untuk dikorbankan. Itu namanya ditakyin. Sehingga begini,
Saya punya 10 ekor kambing. Saya punya 10 ekor kambing, ada? Yang jantan 7, yang betina 3. Semuanya layak untuk disembelih korban. Memenuhi syarat usia, tidak ada cacat dan seterusnya. Dah? Kemudian saya ngomong, insya Allah Idul Adha ini saya akan korbankan salah satu. Saya akan berkorban 1 ekor dari kambing saya. Baik. Ketika saya sudah ngomong seperti itu, apakah saya sudah takyin? Sudah takyin atau belum? Belum takyin. Kok bisa Pak? Saya cuma ngomong saya tahun ini akan berkorban dengan kambing saya salah satu. Yang mana? Tidak tahu. Karena ada 10. Udah? Sehingga karena belum ditegaskan yang mana yang mau dikorbankan, berarti belum ditakyin. Nah ternyata salah satu ada yang cacat. Menjelang tanggal 1 Idul Adha, salah satu ada yang cacat. Nah terus saya pikir, wah ini mumpung cacat ya sisan aja. Ya sudah, kamu yang saya korbankan. Karena dia yang cacat. Boleh? Tidak. Karena cacatnya terjadi sebelum takyin. Tapi kalau sudah ditakyin, misalnya saya membeli seekor sapi atau seekor kambing dengan niat ini nanti akan saya korbankan, tak titipkan di tempatnya A. Saat diantar kecetit, pincang. Karena sudah ditakyin, tidak perlu diganti. Begitu? Nah. Tidak tahu ini, ada 2 tempat pilihan untuk berkorban. Yang pertama, tidak tahu profil penyembelih, hanya tahu muslim. Yang kedua, tidak tahu penyembelih paham fikih dalam menyembelih atau tidak. Yang ketiga, dekat dengan rumah. Yang keempat, banyak warga tidak mampu. Kemudian kondisi kedua, dikerjakan di masjid di mana panitia adalah teman-teman ikhwan yang sudah paham fikihnya. Jauh atau tidak dekat dari rumah, mana yang lebih utama yang dilakukan di kedua tempat itu? Jika jumlah korban ingin cari aman. Nah. Baik, kalau yang pertama tadi enggak jelas penyembelihannya siapa, tapi muslim, dekat dengan rumah, banyak warga tidak mampu. Yang kedua, jauh dari rumah, ya, tapi pelaksananya sudah paham sunnah, sehingga nanti paling prosesnya bagus. Tapi jauh dari rumah. Pilih mana? Yang dekat, ya. Karena Anda bisa menyembelih sendiri atau bisa menyaksikan langsung. Tapi saya nggak bisa menyembelih ya Pak. Ya serahkan ke jagal. Nah saya nggak tahu jagalnya itu sholat atau tidak. Nah kalau Bapak tidak punya bukti, cukup lihat penampilan dohir. Muslim, muslim sah insya Allah. Kalau Anda Bapak tidak punya bukti. Tapi kalau Bapak punya bukti, saya yakin orang ini nggak pernah sholat. Terbukti nggak pernah kelihatan di CCTV. Jangkauan CCTV Anda nggak nyampe ya. Kalau misalnya Anda punya bukti, misalnya cerita dari istrinya, anaknya, Bapak tidak boleh serahkan kambing itu ke dia, karena nanti jadinya tidak sah dan bahkan haram dimakan. Bolehkah menyembelih dalam posisi junub? Masya Allah. Ini skemanya gimana itu, urutan-urutan kejadiannya? Jadi malam hari kan takbiran ya. Pagi harinya dia sholat Id. Okay. Habis sholat Id junub. Terus dia menyembelih. Nah, mungkin itu ya. Nah, karena kalau habis subuh junub, nah kan dia nggak sholat Id. Nah, dia habis sholat Id, balik pulang junub. Nah, lalu dia datang bergabung ke panitia. Menyembelih halal atau haram? Halal. Bukan syarat ketika menyembelih harus suci dari hadas. Sehingga boleh menyembelih
walaupun dalam keadaan junub. Nah, masalahnya dia saat junub baca bismillah. Hah? Bismillah bukan Al-Quran sehingga boleh dibaca walaupun junub. Ini pertanyaan panjang sekali di luar tema ya. Surah, coba kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya berjualan, sampingan usaha jasa. Ada adik keponakan yang secara ekonomi orang yang berada. Tiap hari titip dagangan untuk saya jual. Uangnya tidak pernah diminta, dengan konsekuensi saya harus bayar semua rekening tagihan di rumahnya. Dan dari pembayaran rekening dia menyuruh ambil uang saja sepantasnya menurut saya. Saya cuma ambil 5.000 untuk tiap satu tagihan rekening tiap bulan. Setelah dikurangi untuk bayar rekening plus jasa masih ada sisa yang sampai sekarang terkumpul 10 juta. Pernah saya bilang kepada adik kalau mau minta uangnya jangan mendadak karena sebagian ada di tabungan. Adik keponakan menjawab kalau uangnya tidak akan diminta dan menyuruh saya untuk bawa terus. Dari kejadian ini apakah ada yang terindikasi riba? Insya Allah tidak ada. Karena tadi kan uang hasil penjualan itu hak adik dan yang bersangkutan mengizinkan Anda untuk memakainya, berarti statusnya seperti hibah atau hadiah. Wallahu a'lam. Pencegah Bapak? Nah, boleh tanya langsung? Okay. Nah itu kan ada perbedaan antara ormas dengan pemerintah. Kemudian kalau saya sendiri untuk pemerintah, kalau saya sebagai tukang sembelih boleh nggak? Itu sembelih di apa itu hari raya ormas tersebut yang berbeda. Baik. Kejadiannya ada tukang sembelih dan terjadi perbedaan hari raya Idul Adha antara ormas A hari Sabtu misalnya, sementara pemerintah hari Ahad. Ya, kalau kita belum sholat Id, jadinya kan belum sholat Id ya, diminta untuk menyembelih di tempat orang yang hari rayanya Sabtu, padahal hari raya kita Ahad, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang jadi acuan adalah sahibul korban. Yang jadi acuan sahibul korban. Sehingga kalau sahibul korbannya sudah sholat, maka dia disembelih di hari setelah dia sholat sah. Sementara penyembelih di sini wakil. Nah, kalau sifatnya wakil, maka dia seperti petugas saja, seperti alat untuk menyembelih. Sehingga tidak masalah walaupun yang menyembelih belum berhari raya, belum sholat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, hadiah ya. Yang pertama. Pertanyaannya, sebutkan kriteria cacat yang tidak sah. Yang pertama, jelas buta matanya, satu atau dua. Yang kedua, pincang kakinya yang jelas-jelas pincangnya. Yang ketiga, sakit yang jelas-jelas sakitnya. Yang keempat, yang tidak tutup. Yang keempat, sangat kurus, dapat hadiah. Selanjutnya, sebutkan 5 syarat sah sembelih yang halal. Sebutkan 5 syarat sah penyembelihan yang halal. Nggak ada? Nah, silakan Pak. 1. Membaca nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Baca bismillah.
Putus tenggorokan, kerongkongan. Urat. Terus yang ketiga? Pas. Baik, ada yang lain, silakan Ustaz. Coba. Penyembelihnya harus muslim. Baca bismillah. Menggunakan alat yang bisa melukai. Tidak harus besi ya. Misalnya pisaunya pakai sembilu. Bisa? Asal bisa melukai boleh. Selanjutnya. Terpotong tenggorokan, kerongkongan atau urat. Kemudian yang kelima, niat untuk dimakan. Masya Allah, dapat hadiah. Selanjutnya, ini kayaknya lebih bagus dari yang pertama tadi. Pertanyaannya, sebutkan 2 metode dalam mematikan binatang yang statusnya halal dimakan. Nah, metode normal dan tidak normal. Kapan metode normal? Metode normal itu terjadi ketika kapan? Ketika hewan bisa dikuasai. Nah, yang kedua kalau ini tidak normal, ketika berburu. Ketika hewannya lawannya tidak bisa dikuasai. Nah, kalau hewannya tidak bisa dikuasai jadinya ya tidak normal. Dia dibunuh dengan cara apa? Dilukai bagian manapun boleh. Jadi ditembak boleh, dipanah boleh, ditombak juga boleh. Dah? Dikasih hadiah enggak, Pak? Dapat hadiah. Masya Allah, alhamdulillah. Cukup? Yang terakhir. Yang terakhir. Sebutkan perbedaan pendapat tentang menjual kulit. Nah, silakan. Yang pertama boleh. Nah, syaratnya? Nah, syaratnya hasil uangnya disedekahkan. Yang kedua, tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Baik, dapat hadiah. Cukup? Alhamdulillah. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau sekiranya ada materi penting untuk disebarkan ke yang lain, silahkan. Karena kita berharap korban kaum muslimin bisa bernilai sah dan semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amal mereka besok di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum